pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas tentang mata kuliah dinamika kelompok dengan kode mata kuliah LUHT 4329 dengan topik bahasan kepemimpinan, bentuk dan sumber konflik, manajemen konflik, serta perkembangan kelompok. Program ini akan membantu Anda memahami tentang kepemimpinan, bentuk dan sumber konflik, manajemen konflik, serta perkembangan kelompok. Saudara mahasiswa, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Masing-masing saling berbeda, tergantung dari karakteristik kelompok yang dipimpinnya. Tujuan kelompoklah yang memiliki andil besar terhadap penentuan siapa yang menjadi pemimpin, karena pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang dapat mencapai tujuan kelompok. Saudara mahasiswa, William Ford White dalam Ahmadi 2007 menyebutkan ada 4 faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin. Antara lain, 1. Yang disebut operational leadership, yaitu orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya. Yang kedua yaitu popularity, yaitu orang yang banyak dikenal, mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu the assumed representative, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya. Terakhir adalah the prominent talent, yaitu seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya. Saudara mahasiswa, selanjutnya dalam kepemimpinan ada beberapa fungsi yang harus difahami. Bisa kita lihat, menurut Raven dan Rubin dalam Ahmadi tahun 2007 menyebutkan pula ada 4 fungsi pemimpin, yaitu pertama, membantu menetapkan tujuan kelompok. Pemimpin adalah pembuat kebijakan yang membantu kelompok dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, merumuskan rencana kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai pelaksana, pemimpin mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan semua anggota sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Nah, fungsi kedua dari seorang pemimpin yaitu memelihara kelompok. Selama perjalanan kegiatan kelompok, tidak dapat dielakkan terjadi ketidakcocokan di antara anggota yang sering diikuti dengan ketegangan dan permusuhan. Pemimpin diharapkan dapat meredakan ketegangan, perbedaan pendapat, dan secara umum menjaga keharmonisan kelompok. Nah, kemudian fungsi yang ketiga dari seorang pemimpin yaitu memberi simbol untuk identifikasi. Anggota kelompok suatu ketika akan memerlukan simbol, di mana mereka dapat mengidentifikasikan dirinya seperti misalnya bendera, slogan, atau simbol-simbol yang lain. Misalnya untuk gerak jalan dan sebagainya. Pemimpin itu sendiri kadang-kadang juga menjadi simbol kelompoknya. Fungsi yang keempat atau yang terakhir bagi seorang pemimpin yaitu mewakili kelompok terhadap kelompok lain. Pemimpin mewakili kelompoknya dalam hubungannya dengan kelompok atau orang lain.
seorang pemimpin diharapkan dapat menyelesaikan problem dan ketegangan-ketegangan antar kelompok. Nah, saudara, apakah tayangan tadi mempermudah Anda dalam memahami materi tentang kepemimpinan? Baiklah, sekarang kita membahas pada materi selanjutnya, yaitu bentuk dan sumber konflik serta manajemen konflik. Konflik adalah persaingan antar elemen dalam keadaan saling ketergantungan, di mana mereka merasakan tidak adanya kesesuaian dalam hal kebutuhan, tujuan, keinginan, atau ide. Dalam situasi seperti ini, orang tidak akur dan tidak harmonis antar satu dengan yang lainnya. Elemen penting dari definisi yang telah disampaikan antara lain kompetisi, saling ketergantungan, dan perasaan ketidakcocokan. Saudara mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan konflik. Pertama, bentuk konflik. Konflik dapat terjadi dalam kelompok sendiri, antar kelompok, dan antar organisasi. Kedua, sumber penyebab terjadinya konflik. Terjadinya konflik dapat disebabkan antara lain karena minimnya komunikasi, ketidakpuasan terhadap gaya manajemen yang diterapkan, kepemimpinan yang lemah, perubahan kepemimpinan, kekurang terbukaan, serta mencari kekuasaan. Kemudian yang ketiga, konflik akan destruktif apabila suatu konflik menambah atau mempertajam perbedaan, kemudian melemahkan semangat, terjadi polarisasi anggota dan kelompok itu sendiri, mengurangi kerjasama, memalingkan perhatian dari aktivitas yang sebenarnya penting, serta mengarah pada perilaku yang tidak bertanggung jawab dan berbahasa seperti berkelahi. Keempat, suatu konflik bersifat membangun apabila konflik yang terjadi akan dapat menghasilkan pemecahan masalah, membantu melepaskan emosi, kecemasan, dan stres. Anggota bergabung dalam menyelesaikan konflik, melibatkan orang dalam memecahkan masalah penting, membangun kerjasama antar anggota dengan lebih banyak belajar antar anggota. Saudara mahasiswa, tidak semua bentuk dan sifat konflik menimbulkan kerugian bagi perseorangan, kelompok, atau organisasi. Pada tingkat tertentu, konflik dapat bermanfaat bagi perseorangan, kelompok, atau organisasi. Berikut ini beberapa strategi penanggulangan konflik. 1. Pemecahan persoalan. 2. Perundingan atau musyawarah. 3. Mencari lawan yang sama. 4. Meminta bantuan pihak ketiga. 5. Mensubordinasikan kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang konflik kepada kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi. 6. Peningkatan interaksi dan komunikasi. 7. Latihan kepekaan. Serta 8 adalah koordinasi. Nah, saudara mahasiswa, itulah strategi penanggulangan konflik yang dapat dilakukan. Agar lebih jelas, baiklah akan saya jelaskan lebih rinci ke 8 strategi tersebut. Strategi penanggulangan konflik yang pertama adalah pemecahan persoalan. Dalam hal ini, kita berasumsi bahwa semua pihak yang terlibat konflik mempunyai keinginan untuk menanggulangi konflik yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dicari ukuran-ukuran yang dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Atas dasar asumsi tersebut, maka dalam pemecahan konflik ada 2 tahap yang harus dilalui, yaitu tahap gagasan dan proses pematangan. Selanjutnya, strategi penanggulangan konflik yang kedua,
yaitu perundingan atau musyawarah. Dalam strategi ini, terlebih dahulu harus ditentukan secara jelas apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Berdasarkan kejelasan persoalan tersebut, kemudian kedua belah pihak yang sedang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu. Pada saat perundingan atau musyawarah tersebut dilakukan, dapat pula dikembangkan suatu konsensus bahwa setelah terjadi kesepakatan, masing-masing pihak harus berusaha mencegah timbulnya konflik lagi. Strategi ketiga dalam penanggulangan konflik yaitu subordinasi kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang konflik kepada kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi. Strategi ini sering pula disebut persuasi. Dalam strategi ini, usaha penanggulangan konflik dilakukan dengan menemukan kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi dari kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang bertikai. Selanjutnya, strategi penanggulangan konflik yang keempat, yaitu mencari lawan yang sama. Strategi ini dilakukan dengan cara mengajak semua yang bertikai untuk menghadapi pihak ketiga sebagai pihak yang merupakan lawan dari kedua belah pihak yang bertikai. Contohnya, saat keadaan menghadapi ancaman dari negara luar. Antara semua kekuatan politik dalam suatu negara akan selalu cenderung untuk lebih bersatu. Saudara mahasiswa, strategi penanggulangan konflik yang kelima, yaitu meminta bantuan pihak ketiga. Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok kadang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam keadaan demikian, bantuan dari pihak ketiga sangat diharapkan. Bila terjadi konflik dalam suatu kelompok, bantuan dari pimpinan kelompok ini sangat diharapkan. Bila terjadi konflik antar kelompok yang ada di dalam suatu organisasi, maka bantuan dari pimpinan organisasi merupakan salah satu strategi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik. Strategi penanggulangan konflik yang keenam, yaitu peningkatan interaksi dan komunikasi pihak-pihak yang berkonflik, dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi mereka. Pada suatu saat, mereka akan dapat lebih mengerti dan menghargai dasar pemikiran dan perilaku orang lain. Pengertian dan penghargaan ini penting karena dapat mengurangi pandangan buruk terhadap kelompok lain. Saudara mahasiswa, strategi selanjutnya yaitu strategi yang ketujuh, yaitu latihan kepekaan. Strategi ini umumnya digunakan untuk menanggapi konflik yang terjadi dalam suatu kelompok ataupun antar kelompok. Dalam strategi ini, pihak-pihak yang berkonflik diajak masuk dalam suatu kelompok. Dalam kelompok ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyatakan pendapat, termasuk pendapat yang negatif mengenai pihak lain. Sementara pihak yang dikritik diharapkan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian dapat pula mengemukakan pendapatnya. Dengan telah dikeluarkannya segala perasaan atau ganjalan yang dirasakan selama ini, diharapkan masing-masing pihak akan merasa lega. Selanjutnya, strategi yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu koordinasi. Strategi ini telah dikenal luas untuk menangani konflik, baik konflik antar anggota dalam kelompok, antar kelompok, dan bahkan antar organisasi. Melalui koordinasi, seseorang diharapkan berperan sebagai koordinator dan yang lainnya sebagai yang dikoordinasikan. Kedua belah pihak dituntut untuk melaksanakan peranan tersebut dengan baik. Penerapan strategi ini dapat memunculkan konflik peranan, konflik fungsional, dan sebagainya. Nah saudara, apakah penjelasan tadi mempermudah Anda dalam memahami tentang konflik? Baiklah, sekarang kita akan membahas pada materi selanjutnya,
yaitu perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok adalah proses yang terjadi apabila sekumpulan individu berubah menjadi kelompok yang efektif. Perubahan dari sekumpulan individu menjadi suatu kelompok yang efektif hanya dapat terjadi apabila guru, konselor, atau pemimpin kelompok mengadakan usaha untuk meningkatkan kelompok. Dalam proses menjadi kelompok tersebut, individu-individu belajar mengenai cara-cara yang lebih produktif dalam bekerja bersama, mengembangkan rasa saling percaya, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan merasa bebas untuk mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Perkembangan kelompok terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Tahapan perkembangan kelompok itu meliputi: pertama, tahap orientasi, yaitu tahap awal kelompok, di mana para anggota kelompok merasa tidak aman, cemas berada dalam situasi baru, dan ingin mengetahui apakah yang akan terjadi dalam kelompok. Dalam tahap ini, anggota-anggota kelompok belajar bagaimana kelompok berfungsi, merumuskan tujuan, mengklarifikasikan harapan-harapannya, dan mencari tempatnya dalam kelompok. Selanjutnya yaitu tahap kedua dalam perkembangan kelompok, yaitu tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok. Tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok merupakan tahap yang penting dalam perkembangan kelompok, karena akan memberi arah kepada perkembangan kelompok menuju kelompok yang produktif. Dalam tahap ini, anggota kelompok belajar bekerja bersama sebagai suatu tim. Individu juga belajar bagaimana akibat perilakunya terhadap anggota lain, belajar memberikan umpan balik dan menerimanya. Apabila dalam tahap orientasi kelompok telah mencapai taraf kohesivitas yang sangat tinggi, maka interaksi anggota akan lebih lancar dalam tahap ini. Norma-norma yang dikembangkan tahap ini diantaranya tanggung jawab kelompok, responsif terhadap anggota kelompok, saling ketergantungan, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, masalah yang timbul harus dihadapi dan dipecahkan. Saudara mahasiswa, selanjutnya tahapan perkembangan kelompok yang ketiga, yaitu tahap mengatasi pertentangan-pertentangan dalam kelompok. Pada tahap ini merupakan tahap timbulnya pertentangan-pertentangan dalam kelompok yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan adanya usaha untuk menentang pemimpin kelompok. Setelah anggota kelompok saling mengenal dan bekerja sama serta berkomunikasi secara terbuka dan langsung, maka pertentangan-pertentangan akan bertambah. Selanjutnya tahap yang keempat, yaitu tahap produktivitas. Dalam tahap ini, kelompok telah tumbuh menjadi suatu tim yang produktif dan telah mempraktekkan keterampilan-keterampilan serta sikap-sikap yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ciri lain yang penting dalam tahap ini adalah bahwa perhatian anggota kelompok mulai terbagi antara menyelesaikan tugas-tugas kelompok dengan meningkatkan hubungan antar pribadi. Selain itu pula, pada tahap ini mulai terlihat bertambahnya keintiman hubungan antara anggota kelompok serta antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok. Tahapan perkembangan kelompok yang terakhir atau yang kelima adalah tahap mengakhiri kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok akan meninggalkan kelompok karena kegiatan kelompok sudah berakhir. Waktu terminasi kelompok akan berbeda-beda tergantung dari macam kelompoknya.
Nah pemirsa, demikianlah pembahasan mata kuliah Dinamika Kelompok, kode mata kuliah LUHT 4329. Topik bahasan kepemimpinan, bentuk dan sumber konflik, manajemen konflik, serta perkembangan kelompok. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.